yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Arih nafsaka minat tadbiri fama qama bihi ghairuka anka la takum bihi li nafsika. Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitab Al-Hikam pada makalah yang keempat, beliau berkata, arih nafsaka minat tadbir, istirahatkanlah dirimu dari melakukan tadbir. Tadbir itu mengatur urusan duniawi, ya. Istirahatkanlah dirimu dari melakukan atau mengatur urusan dunia dengan susah payah, ya, begitu. Artinya istirahatkanlah dirimu dari melakukan tadbir, yaitu mengatur urusan dunia dengan susah payah. Artinya jangan ngoyok sampai hidup kita ini kesusahan dalam ngurusin urusan dunia, begitu, ya. Jangan ngoyok kita mencari dunia sehingga kita melupakan yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fama qama bihi ghairuka anka la takum bihi li nafsik. Karena sesuatu yang telah diurus untukmu oleh selain dirimu, yaitu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak perlu engkau turut mengurusnya. Urusan dunia ini udah diurus. Yang ngurus urusan dunia kita ini Allah. Maka yang disebut dengan istirahatkanlah dirimu untuk mengatur dunia, ya, dengan susah payah, artinya jangan ngoyok. Bukan berarti kita nggak boleh kerja, bukan berarti kita nggak boleh dagang, silahkan. Tapi dagangan kita, usaha kita, kerjaan kita jangan sampai melalaikan kita dalam hal hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu. Terkadang kan begitu, sore, ya, malam, pagi, siang, terus aja ngegedur, ya. Padahal urusan dunia itu udah ada yang ngatur, ya. Sebatas ikhtiar ya boleh, ya, dari mulai jam 7 sampai jam 12 selesai itu istirahat. Kenapa? Melaksanakan sholat zuhur, begitu. Nanti habis sholat zuhur kita lakuin lagi, kerja lagi, dagang lagi, sampai asar berhenti tuh. Ngapain? Melaksanakan ibadah sholat asar. Terus kita lakuin sampai ketemu maghrib, selesai maghrib kita laksanakan sholat maghrib itu. Jadi yang disebut dengan arih nafsaka, istirahatkanlah dirimu, artinya jangan terlalu ngoyok dalam urusan dunia, sebab urusan dunia sudah ada yang mengatur, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, udah diatur di dunia, urusan dunia kita udah diatur sama Allah, ya. Jadi makom kita hanya makom sebatas ikhtiar saja. Tapi terkadang kan ada orang begitu, ya, pagi ngegedur, siang ngegedur, sore ngegedur, sampai malam, sampai menjelang subuh kadang-kadang ngegedur, nyari duit, ya. Kalau kita ini, ya, bersandar kepada pekerjaan kita, maka kita akan lelah. Harusnya kita bersandar dengan jaminan hidup dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nggak bakal lelah, ya. Coba deh begitu, ya, kita ngoyok nyari duit, udah pagi nyari, siang nyari, sore nyari, malam nyari, begitu, ya, sampai kita melupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Hasilnya belum tentu maksimal, karena hasilnya itu Allah yang menentukan, begitu, ya. Hasilnya Allah yang menentukan, begitu, ya. Jangan sampai kita dijadiin pala, dijadiin kaki, bahasanya gitu, kaki dijadiin kepala, sampai kita berani meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena kerjaan, begitu, ya. Berapa sih gaji kita, begitu, sampai berani ninggalin ibadah kepada Allah? Berapa sih hasil dagang kita sampai berani kita meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Makanya itu tadi, dagang boleh sebatas ikhtiar, kerja boleh sebatas ikhtiar, namun dagang dan kerjaan kita jangan sampai menghalangi kita antara hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu. Sebab urusan dunia ini udah yang ngatur Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak bisa kita ngatur-ngatur hidup kita, gitu, ya.
ngatur rezeki kita. Coba ente sekali-kali atur ente punya rezeki deh. Ya, testimoni begitu. Hari ini pengen dapat sekian puluh ribu atau 100 ribu. Coba. Bisa jadi kurang dari 100 ribu Allah berikan, bisa jadi lebih dari 100 ribu. Artinya kenapa? Ya nggak bisa kita atur. Yang atur Allah, yang urus Allah, tadbir, yang urus Allah. Ya, urusan dunia kita ini yang urus Allah, urusan rezeki yang atur Allah, bukan kita. Kan itu tadi, kita sebatas ikhtiar. Sebatas ikhtiar, yang menentukan 1, 2, 3, 4, 5 ini Allah gitu. Kita cuma sebatas ikhtiar. Kan pernah saya cerita tuh, ada orang dagang. Ya, biasa buka siang, dia buka pagi gitu. Biasa buka ba'da zuhur. Dia buka jam 7. Dia buka jam 7 pagi, oh rame. Yang beli rame. Dia punya pikiran nih, kalau jam 7 aja rame begitu ya. Jam 7 pagi aja rame begitu. Bagaimana ba'da subuh katanya begitu. Dibuka sama dia sebelum subuh, dia buka dagangan. Ya, ternyata panglarisnya jam 7 juga. Kenapa? Karena emang Allah yang ngatur. Kan begitu orang ya. Orang biasa dagang. Ya, umpama apa ya? Dagang apa ya? 3 kilo begitu. 3 kilo habis nih. Biasa manusia. 3 kilo aja habis. Besok tambah 10 kilo. Betul gak? Nggak taunya habisnya besok 3 kilo juga begitu. Maka kita ini nafsu kadang-kadang. Ya, begitu. Maka kalau kita dagang, kita kerja sebatas mencari bekal untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu. Maka jangan terlalu susah payah. Ya, jangan terlalu susah payah kita ngurusin urusan dunia. Udah ada yang ngurus dunia mah begitu. Udah sebatas ikhtiar aja. Yang dagang ya udah sebatas dagang aja. Hasilnya Allah. Kalau kita dagang, ya bersandar bahwa penghasilan itu adalah yang menentukan Allah Subhanahu wa taala, kita nggak bakal ngegerutu tuh dagang. Betul nggak? Saya mah dagang mau dapat berapa aja terserah Allah, begitu. Dia punya tawakal. Yang penting saya udah keluar, saya udah jeng-jeng, saya punya dagangan, terserah Allah deh. Yang datangin pembeli kan Allah begitu. Allah mau datengin pembeli banyak sedikit urusan Allah. Yang penting saya udah buka dagangan, udah ikhtiar, la haula wala quwata illa billah. Kan begitu ya. Jadi ya udah begitu ya. Sebatas mengambil hak kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, jangan pernah kita susah payah untuk mengurus urusan dunia yang sudah diurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan susah payah. Ya, jangan sampai segitunya deh. Segitunya banget ente dagang gitu, sampai ngelupain majelis, sampai ngelupain ibadah kepada Allah. Jangan. Ya. Dagangan ente berapa miliar hasilnya? Kerjaan ente berapa ratus juta ente punya, sampai ente tinggalin sholat Jumat, sampai ente ninggalin majelis ilmu. Ya. Mendingan ente nggak dagang tapi ente bisa ibadah. Ya, daripada ente dagang tapi nggak bisa ibadah. Daripada ente kerja, daripada ente kerja nggak bisa ibadah, mendingan nggak usah kerja tapi bisa ibadah. Syukur-syukur bisa kerja, bisa ibadah, bisa dagang, bisa. Ayo begitu. Kan begitu ya. Enak kan begitu, bisa kerja, bisa ibadah, bisa kerja, bisa duduk di majelis, bisa dagang, bisa ibadah, bisa dagang, bisa duduk di majelis, kan begitu ya. Itu kan enak, nikmat, namanya sempurna begitu ya. Man kita begitu kadang-kadang kalau nggak ngaji kayak begini ya begitu. Ujung-ujungnya pusing. Padahal pusingnya, sumber pusing kita itu kebaca udah. Cuman satu huruf, apa? D. Apaan D? Duit. Emang pusing ente apa? Ente tanyain tuh sama orang-orang yang lagi pada pusing nih. Tanyain masalah ente pasti apa? Duit nggak jauh. Terus kalau ente udah punya duit mau ngapain? Sebegitunya ente. Seolah-olah ente doang yang butuh duit, orang lain nggak butuh duit begitu. Jangan sampai kita sebenarnya masalahnya sepele. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah katakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala membebani seorang hamba di luar batas kemampuan hambanya. Enggak mungkin. Permasalahan apapun sebenarnya kita mampu untuk mengatasi, cuman kita nggak sabar. Iya,
Setiap masalah apapun pasti kita akan bisa melewati. Kan Allah katakan, Allah tidak akan pernah membebani seorang hamba di luar batas kemampuannya. Artinya apa? Kira-kira kita mampu gak melewati masalah? Mampu, cuma yang jadi masalah kita nggak sabar. Nggak sabar, pengennya buru-buru aja begitu. Ya, dan kita merasa kita mampu, ya, itu beban semua kita pikul sendiri. Kita nggak pandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala adalah segala-galanya buat kita. Begitu ya. Jadi itu jadikan apa namanya? Ya, ilmu buat kita tuh. Ayat tadi tuh la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Apa yang kita cari, ya semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah tidak akan pernah membuat susah hambanya di luar batas kemampuan hambanya, nggak mungkin. Berarti itu hamba bisa melewati kesulitan-kesulitan hidup. Cuma yang jadi masalah kita nggak sabaran. Maunya instan, apa-apa instan begitu ya. Kalau mau instan ya mie instan aja beli begitu ya. Betul nggak? Jadi permasalahan kita nggak jauh-jauh urusan duit. Hebat duit, bisa bikin orang ninggalin ibadah. Hebat duit tuh, bisa bikin orang suudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hebat duit tuh, bisa orang saling bunuh-bunuhan tuh gara-gara fulus, gara-gara duit. Ya, maka itu tadi, kalau kita nggak ngaji kayak begini nih, repot, nggak ada rem gitu. Kebablasan, akhirnya kita akan susah payah menggoes kehidupan kita, nyari duit terus, majelis masa bodoh, ibadah penting-penting amat, nyari duit terus, padahal capeknya dia, lelahnya dia belum tentu menjadikan diri dia menjadi orang yang kaya, saudara. Allah yang menjadikan kaya, dan Allah pula yang menjadikan miskin. Bukan keringat kita yang menjadikan diri kita kaya, saudara. Kalau kekayaan itu, saudara, diukur dari susah payahnya orang bekerja, maka orang-orang di pasar induk ya, yang bawa beras, kuli beras, itu mereka harusnya kaya. Betul gak? Kalau kekayaan itu diukur dengan kerja keras, itu paling keras dan paling berat itu kerja kuli yang ada di pasar induk. Tapi nggak kaya-kaya, saudara. Betul gak? Kalau umpama kekayaan begitu diukur dari jerih payah, ente harus jerih payah baru ente bisa jadi kaya. Nah, ini perkataan yang salah. Ya, ente belum jadiin kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, gimana ente mau kaya? Wah, enggak, salah itu kalimat itu. Allah yang bikin kita kaya dan Allah yang bikin kita miskin. Allah yang menghidupkan kita dan Allah yang matikan kita. Siapa yang mampu? Dikasih sakit, masuk rumah sakit, ngelonjor, ya diimpus. Ayo, masih merasa diri kita ini mampu, kuat? Belum aja, gitu. Masih enak, ya ketawa-ketawa, masih enak ngomong-ngomong, gitu. Masih enak, ya gelor sono gelor sini. Coba kalau dikasih sakit sama Allah, ya Allah begini, gua nggak mampu, apa itu? Ya, jadi maka harus kita taruh kepala junjung tinggi kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala di atas daripada yang lainnya. Taruh Allah di kepala kita dan di hati kita. Utamakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, rezeki kita Allah yang mengatur. Kita cuma sebatas ikhtiar. Orang gila bertahun-tahun enggak kerja masih hidup, saudara. Kan ada bahasa kadang begitu, lu nggak kerja gimana mau hidup lu? Itu bahasa yang salah. Betul gak? Orang gila nggak kerja-kerja, saudara, masih hidup, diberikan hidup. Kenapa? Karena Allah yang menghidupkan dia.